فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita selesai dari dhammah sebagai tanda i'rab rafa pada beberapa tempat takhif. Nah, pada 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari'. Pada fi'il mudhari' yang tanda rafa'nya dengan dhammah itu fi'il mudhari' yang bagaimana, Habib? Sahihul akhir, terus Naam, fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Nah, bukan fi'il mudhari' sahih akhir saja, tapi mu'tal akhir, sahih akhir sama. Alamatnya dhammah kapan saja akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Baik. Fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun, dan harus diingat sesuatu apapun ini yang tidak boleh bersambung dengan fi'il mudhari' jika ingin alamatnya dhammah adalah 5 hal. Naam, alif itsnain, wawu jamaah, ya mukhatabah, kemudian nun taukid. Nun taukid ini baik tsaqilah ataupun khafifah. Kemudian yang kelima nun inas. Baik. Ijlisu di murajaah. Kita langsung masuk pada niyabatul wawi 'anil dhammah. Penggantian wawu dari dhammah. Maksudnya wawu menjadi alamat i'rab rafa sebagai alamat pengganti untuk dhammah. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala wa ammal wawu fatakunu alamatan liraf'i fi mawdi'ain fi jam'il mudzakkari salim wa fil asma'il khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumalin. Adapun wawu maka dia menjadi tanda bagi i'rab rafa pada 2 tempat, yaitu pada jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. 2 tempat saja ini, lebih mudah, jangan sampai lupa. Baik, perhatikan syarah. Wa amal wawu fatakunu alamatan liraf'i fi mawdi'ain fihi annaka lan talqal wawa alamatan liraf'i fil lughatil arabiyyah illa fi mawdi'ain. Ya. Perkataan Ibnu Ajurrum bahwasanya wawu menjadi tanda bagi i'rab rafa pada 2 tempat, yaitu maksudnya bahwa engkau tidak akan mendapati atau tidak akan menjumpai wawu sebagai tanda i'rab rafa di dalam bahasa Arab kecuali pada 2 tempat. Wahuma, yang kedua tempat itu adalah yang pertama jam'ul mudzakkaris salim. Kemudian nanti yang kedua apa? Asmaul khamsah. Baik.
Apa itu jam'ul mudzakkar salim? Sampai di sini berarti kita sudah mengenal berapa jenis jamak. Berapa jenis jamak yang sudah kita kenal, Nasrul? 3 apa saja? Jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim. Baik. Adapun jamak taksir, pengertiannya apa Usama? Bentuk jamak yang tidak beraturan dengan adanya perubahan apa? Dari bentuk mufradnya. Nah, bentuk jamak bersamaan dengan adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Ini jamak jamak taksir. Ada rumus paten tidak untuk jamak taksir ini? Indah Abdullah, ada rumus paten tidak untuk kita tahu bisa menghafal jamak taksir? Terus bagaimana kita tahu bentuk jamak taksir kalau tidak ada rumus patennya? Cara membuat jamak taksir misalnya. Nah, dari mana kita tahu ini? Kalau tidak ada rumus paten? Hah? Dari? Dari mana Hamzah? Dari? Hafal. Kalau belum hafal? Lihat kamus. Ya, dari melihat kamus. Melihat kamus, mendengar dari orang Arab. Baik. Nah, ini jamak taksir. Jadi kita tidak bisa untuk menentukan rumus paten padanya. Ya, dihafal. Melihat kamus, dicari di kamus apa jamaknya. Jadi nurut saja sama orang Arab. Kemudian bentuk jamak yang kedua, jamak muannas salim, apa pengertiannya Mbak Sukaina? Bentuk jamak dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Baik. Ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Nah, sekarang jamak mudzakkar salim. Kalau pada mohon yang lalu jamak muannas pada asalnya menunjukkan muannas perempuan, yang salim maksudnya salim yaitu bentuk mufradnya selamat dari perubahan. Demikian pula sekarang jamaknya jamak salim, yaitu apa? Bentuk mufradnya selamat dari perubahan tapi untuk mudzakkar, maka diistilahkan jam'ul mudzakkaris salim. Apa pengertiannya? Wa huwa ma dalla ala aktsar min itsnaini bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradih. Jamak mudzakkar salim yaitu suatu kata yang menunjukkan lebih dari 2 dengan penambahan wawu dan nun atau ya dan nun atas bentuk mufradnya. Baik. Jadi ada penambahan wawu dan nun dan ya dan nun pada bentuk mufrad. Contoh nahu ja'a zaiduna. Asalnya ja'a zaidun. Maknanya apa ja'a zaidun? Fatur. Zaid telah datang. Sekarang kalau mau kita ungkapkan orang yang bernama Zaid banyak, 3 orang bernama Zaid semua. Nah, semuanya bernama Zaid. Maka kita ungkapkan apa? Ja'a az-zaiduna dengan menambahkan wawu dan nun. Baik. Anda bisa melihat bagaimana i'rab di catatan kaki. Al-i'rab ja'a fi'lun madhi. Fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Az-zaiduna fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammah. Ini diingat-ingat. Ketika kita mengirab suatu kata dan tandanya bukan tanda asli,
Tapi tanda pengganti maka kita tambahkan ini niyabatan anid dhammah kalau dia menggantikan dhammah. Jadi az-zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan anid dhammah. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimin. Baik. Qala al-Hariri rahimahullahu ta'ala wa kullu jam'in sahha fihi wahiduh thumma ata ba'da at-tanahi zaiduh fa raf'uhu bil wawi wan nunu taba' fa raf'uhu bil wawi wan nunu taba' nahwu syajani al-khatibuna fil juma'. Ya, semua bentuk jamak yang wahidnya yaitu mufradnya itu sahha, yaitu selamat dari perubahan. Kemudian datang setelah huruf akhirnya huruf tambahan, maka tambahan rofaknya dengan wawu dan nun. Contohnya syajanil khatibuna fil juma', al khatibun sebagai fa'il di situ. Alamat rofaknya apa? Abdul Hafid. Al khatibun. Alamat rofaknya apa? Al khatibuna. Ya pembahasan kita ini apa? Jamak mudzakkar salim, alamat rofaknya apa? Al wawu. Baik. Kemudian jamak mudzakkar salim ada syarat-syaratnya. Untuk perhatikan di halaman 33 di baliknya. Ini faedah tambahan. Nah, jamak mudzakkar salim walahu syurutun khamsah. Memiliki 5 syarat. Yang pertama an yakuna mudzakkaran. Dia itu harus mudzakkar, yaitu menunjukkan laki-laki atau sifat laki-laki. Kalau muannats tidak bisa dijamak dengan bentuk ini. An yakuna mudzakkaran. Yang kedua an yakuna alaman. Harus berupa nama. Ya berupa nama ka Zaidun seperti Zaidun, Muhammadun, Muhammaduna. Baik. Awasfan atau berupa sifat ka muslimuna, muslimun menjadi muslimuna, mukminun menjadi mukminuna. Jadi ini syarat kedua, berupa alam, berupa nama atau berupa wasf. Al-wasfu bentuknya berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Ya bentuknya apa? Berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Shaimun menjadi shaimuna. Daribun, daribuna. Yang dipukul apa kalau yang dipukul bahasa Arabnya? Yang dipukul Abdurrahman. Yang memukul darib. Yang dipukul madrub, madrubuna. Nah, madrubuna yang dipukul. Baik. Yang menulis apa bahasa Arabnya? Anda zikri. Yang menulis orangnya berarti apa? Katibun menjadi apa? Katibuna. Yang ditulis apa kalau yang ditulis? Akmal.
Yang menulis katib, yang ditulis taib, maktub menjadi maktubuna. Ini wasf, ya. Wasfan. Tadi berarti wasfan apa? Bisa berupa isim fa'il atau isim maf'ul. An yakuna aqilan. Syarat yang ketiga berakal. Taib. Berarti sesuatu yang tidak berakal tidak dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Seperti misalnya batu. Hajarun. Hajarun ini berakal tidak? Cahaya? Tidak berakal. Taib. Maka tidak bisa dijamak menjadi hajarun, tidak bisa. Tapi dijamaknya dengan jamak taksir. Ahjar. Jadi harus berakal. Demikian pula hewan. Himar tidak bisa dijamak dengan apa? Jamak mudzakkar salim. An yakuna 'ariyan anta at-ta'nits. Sifat atau syarat yang keempat harus terbebas dari tak ta'nits. Ka hamzah wa alif at-ta'nits ka laila. Jadi kata tersebut harus terbebas dari tak ta'nis seperti hamzah. Walaupun hamzah ini nama laki-laki atau perempuan, Hamzah laki-laki, tapi kalau kamu dikasih tak ta'nis kenapa? Laki-laki tapi nama perempuan atau gimana? Baik. Nah, jadi seperti Hamzah, Talhah, Taib. Siapa lagi nama-nama yang laki-laki? Nah, untuk laki-laki tapi ada tak ta'nitsnya, ada tak ta'nits di akhirnya. Siapa lagi? Ukasha. Siapa lagi? Ubaidah, Usama. Apa lagi? Hudzaifah. Syu'bah. Banyak, ya kan? Itu nama untuk laki-laki. Berakal tidak berakal tidak usah sama kamu. Berakal maka gunakan akalnya. Ya, diberi akal gunakan akal. Baik. Nah, itu nama laki-laki berakal, tapi karena ada tak ta'nis di akhirnya tidak bisa dijamak menjadi jamak mudzakkar salim, tidak bisa. Tidak bisa Hamzah 3 orang Hamzah datang menjadi Hamzatuna, tidak bisa. Nah, baik. Karena tidak memenuhi syarat. Sebab walaupun itu nama laki-laki yang berakal, tapi ada tak ta'nis padanya. Baik. Lalu dijamak dengan apa? Jamak muannas salim. Ya, jamaknya dengan jamak muannas salim. Kemudian wa alif ta'nits harus terbebas dari alif ta'nits di belakangnya seperti Laila, Salma, Taib, dan yang lainnya. Yahya. Yahya alif apa itu namanya? Alif bengkok. Taib. Bukan alif ta'nits adanya. Tapi alif ta'nits yaitu untuk nama perempuan. Laila, Salma, siapa lagi? Zulaikha dan seterusnya. An yakuna khaliyan minat tarkib ma'adat tarkibil idhafi fayujma'u sadruh.
Kemudian yang kelima harus terbebas dari tarkib selain tarkib idhofi. Kalau tarkibnya tarkib idhofi, maka yang dijamakkan adalah bagian depannya saja. Baik, itu pembahasan nanti insyaallah. Nah, untuk syarat kelima harus belajar jenis-jenis tarkib dulu. Tapi yang jelas perhatikan 5 syarat ini. Yang pertama harus mudzakkar, kedua harus berupa nama atau wasf. Tadi wasfun itu apa saja? Di antaranya Indah Muhammad meliputi apa? Isim fa'il, isim maf'ul. Baik. Kemudian yang ketiga harus berakal. Kemudian yang keempat harus terbebas dari tak taknis, walaupun itu untuk nama laki-laki. Harus terbebas dari tak taknis kalau mau dijamak mudzakkar salim. Kalau tidak terpenuhi ini, ya dia nama laki-laki tapi ada tak taknisnya, maka tidak bisa dijamak mudzakkar salim. Juga harus terbebas dari alifut taknis. Kemudian syarat terakhir harus terbebas dari tarkib, kecuali tarkib idhofi, yang kalau kondisinya tarkib idhofi maka yang dijamakkan adalah bagian depannya. Misalnya muslimul Arab. Muslimul Arab ini seorang muslim dari Arab, muslimul Arab. Kalau kita ingin menjamakkan maka depannya saja muslimu, ya, muslimuna plus al-Arab, nunnya dibuang menjadi muslimul Arab. Ada wawu, nah setelah mim. Baik. Ini yang pertama, yaitu jamak mudzakkar salim. Ketika rafa maka tanda rafanya apa? Wais. Jamak mudzakkar salim ketika kondisi rafa, alamat rafanya apa? Hah? Waw. Pengganti dari apa? Jangan lama-lama. Wawu menggantikan apa? Dhammah. Baik. Yang kedua wafil asma'il khamsah. Yang kedua pada asma'ul khamsah, yaitu wahia abuka wa akhuka wa hamuka. Yang sebagian mengatakan harokatnya yang lebih kuat adalah hamuki. Baik, kenapa? Karena makna hamun adalah aqaribuz zauj, saudara-saudaranya suami. Berarti kalau saudara-saudara suami yang diajak bicara ya mesti anti, yaitu iparmu perempuan. Tapi sebagian mengatakan boleh untuk dua-duanya, sehingga hamuka tidak masalah. Maka kita ikuti apa yang disebutkan Ibnu Ajurum biar tidak repot. Abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Jadi asmaul khamsah ini pengertiannya apa? Pengertiannya sudah sebutkan saja anggotanya. Isim-isim yang 5, yaitu yang disebutkan di sini. Abuka, bapakmu, akhuka, saudara laki-lakimu, hamuka, saudara iparmu, fuka, mulutmu, dzumalin, yang memiliki harta. Nah, orang-orang Arab ketika mendapati isim-isim yang 5 ini, isim 5 ini harus dihafal. Nah, mereka merofakkan dengan alamat waw. Baik. Kaqaulika jaa abuka wa jaa dzu malin. Nah, seperti perkataanmu telah datang bapakmu, telah datang orang yang memiliki harta. Baik. Dan di antara syarat asmaul khamsah ikhwan untuk i'rab rafa'nya dengan wawu, yaitu dia harus apa? Harus berupa mufrad dan diidhofahkan. Berupa mufrad, abun, akhun, hamun, mufrad. Tidak bisa. Kalau musanna atau jamak maka tidak jadi asmaul khamsah. Berupa mufrad,
kemudian apa? Diidhofahkan. Kalau dia berdiri sendiri abun, maka i'rabnya apa? Dengan isim mufrad. Jaa abun. Abun i'rabnya bagaimana ini? Jaa abun. Hendak Ali. Jaa abun. Abun fa'il, alamat rafa'nya apa? Dhammah, karena sebagai isim mufrad. Sehingga kalau tidak diidhofahkan maka di'rab dengan i'rab isim mufrad. Maka harus diidhofahkan. Abun ditambah ka menjadi abuka. Akhun ditambah ka menjadi akhuka. Taib. Dan idhofahnya tidak boleh dengan ya mutakalim. Kalau idhofahnya dengan ya mutakalim, maka i'rabnya juga dengan i'rab isim mufrad. Jaa akhi, jaa abi. Ini i'rab dengan i'rabnya isim mufrad, alamatnya muqaddarah, mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahal biharakatil munasabah. Qala al-Hariri rahimahullah, wa sittatun tarfa'uha bil wawi fi qawli kulli 'alimin wa rawi, wa nasbu fiha ya ukhayya bil alif wa jarruha bil ya'i fa'rif wa tarif, wa hiya akhuka wa abu imrana wa dhuwafuka wa hamu wa uthma wa dhuwafuka wa hamu uthmana thumma hanuka sadisul asma'i fahfad maqali hifdha diddakai. Ini perkataan Hariri dalam Mulhatul I'rab. Beliau menambahkan, akhwan, ada kata yang keenam yaitu hanu. Di bait terakhir, ya, bait terakhir antum perhatikan. Adapun bait-bait sebelumnya dia mengatakan ada ada enam kata yang rofaknya dengan wawu. Ini menurut pendapat ulama nahwu. Dan nasabnya dengan alif serta jarnya dengan ya, yaitu akhuka, abuka, dzumalin, wafuka, wahamuka. Kemudian yang keenam, thumma hanuka sadisul asma. Ya, hanuka adalah apa? Isim yang keenam. Maka hafal seperti dengan hafalan orang yang cerdas. Berarti kalau ditanya asmaul khamsah, ini memang masyhurnya di kalangan mubtadi, kalangan pemula, isim-isim yang 5. Tapi sebenarnya di sana ada yang keenam, maka dia terkadang dinamakan dengan asma as-sittah. Al-asma us-sittah yaitu apa? Tambahan apa? Yang keenam. Yang keenam tambahannya apa? Abdullah bin hanuka. Hanuka maknanya untuk mengungkapkan sesuatu yang apa? Ingin diceploskan saru, nggak enak. Kayak kita anumu. Ya, misalnya mau mengungkapkan apa? Mengungkapkan sesuatu yang tidak pantas diungkapkan. Baik. Anumu kelihatan itu bolong. Misalnya anumu. Ya kan? Nah, ini ungkapkan dalam bahasa Arab hanuka. Taib. Ra'aitu, kalau hanuka, nah, hanuka maksyufun misalnya. Anumu, nah, diler, kelihatan. Misalnya. Ini hanu yang ke-6 dihafal. Taib. I'rab rafa'nya dengan apa tandanya? Takif. Asma'u sittah rafa'nya tandanya dengan apa? Dengan wawu. Nah, dihafal ini. Yang masih jawabnya masih lambat harus dipercepat, karena ini kan kalian sudah ikut di Muyasar. Yang ikut di Muyasar harusnya ya sama. Cuman kita kan di sini lebih apa? Lebih ada tambahan terkadang dan juga kalimatnya dalam bahasa Arab, sehingga antum gabungkan pelajaran nahwu itu
nyambung terus ya. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil. Subhanallah.